Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube apa kok? Abah Agni. Kali ini kita akan melaksanakan perjalanan dari Purwokerto menuju ke Pangandaran. Dan kalau kita lihat di Google Map, jalannya itu ada 3 ya. Jalannya ada 3, tapi kita akan menggunakan rute yang kita sudah beberapa kali lewati, yaitu dari Purwokerto, Aji Barang, Wangon, masuk Cilacap, Jeruk Legi, Kumbang Kangkung, Kawunganten, terus nanti masuk Patimuan, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, masuk Pangandaran. Sekarang jam tengah 6 teman-teman semuanya. Kira-kira berapa jam jarak yang ditempuh, waktu yang ditempuh, jarak yang ditempuh menuju ke Pangandaran. Tetap ikuti terus channel YouTube Abah Agni. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, biar kita tetap semangat buat ngonten terus. Kita on cam mulai dari Aji Barang teman-teman. Kita milih jalan pagi karena kalau jalan pagi truk-truk besar di sini, bis-bis itu masih minim ya. Jadi kita jalan pagi jam setengah 6 kita jam setengah 6-an kita start. Jam setengah 6-an kita sudah jalan. Dan bagaimana kondisi jalan-jalannya menuju ke Pangandaran, mari kita gaskan. Untuk kali ini kita menggunakan R4 ya teman-teman. Kalau di Google Map saya setting per hari ini itu waktunya hanya dari Aji Barang sini waktunya kurang dari 2 jam kurang 8 menit. Tapi kalau siang hari kayak kemarin kita setting itu 2,5 jam. Jadi perbedaannya sangat besar. Dan perjalanan ini kita tidak mengejar harus cepat-cepat sampai, jadi kita nikmati saja. Mobil-mobil ini pada dari duit ya, bonggawani dagangan. Bi, kalau pengen ke toilet ngomong ya Bi. Bi itu kasihan itu kehabisan bensin apa ya. Ada yang mau ke toilet aman, nanti kita masuk toilet di Kawunganten kayaknya loh kalau nggak salah ya, 1 jam mungkin nggak nyampe. Nah di depan sini pertigaan Aji Barang, kita belok kiri teman-teman. Kalau lurus ke Bumiayu, ke Pantura, masuk tol Pejagan, Ciledug juga. Oke guys, di depan kita ada Teguh Muda jurusan Purwokerto Tasikmalaya ya. Nah kalau naik bis ini langsung ke Pangandaran bisa, tapi kayaknya lewat Sidareja atau Banjar Patroman ya guys.
Nah teman-teman, kalau naik mobil pribadi, naik motor kalau ke Pangandaran dari Purwokerto, jangan lewat Banjar Patroman. Jangan ikuti Google Maps yang mengarahkan ke Banjar Patroman. Kalau naik sepeda motor dari Purwokerto ke Banjar Patroman itu bisa sampai Pantai Pangandaran itu 4 jam lebih. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Teguh Muda bisa Wong Purwokerto guys. Ini pelan banget karena kosong ya. Di atas itu apa ya namanya ya, nah itu yang kayak jembatan, itu tempat kapurnya berjalan sendiri. Kita sampai Wangon guys. Nanti kita di sini ada perempatan Terminal Wangon setelah Batalion Surya Kusuma ini ya. Depan ada perempatan Terminal Wangon. Kalau yang ke Banjar Patroman, ke Pangandaran yang waktunya jauh lebih lama, itu belok kanan. Tapi kalau teman-teman mau lewat Karangpucung, Cilacap, Cinangsi juga bisa, itu belok kanan juga. Tapi nanti di Karangpucung sana terminal belok kiri teman-teman. Nah kalau lewat Karangpucung, Cinangsi, kalau di Google Maps sih waktunya sama ya dengan yang kita lewat Kumbang Kangkung sana. Tapi saya terus terang belum pernah yang lewat Cinangsi. Nanti kita pulangnya kita bikin konten yang dari Pangandaran ke Purwokerto lewat Cinangsi. Ini suasana di Kota Wangon, kota Kecamatan Wangon. Belok kirinya kayak truk trailer guys. Haluannya ambak banget. Perempatan ini depan, Bangjo depan nih, nanti kita ini pun sama ya, sama kayak tadi yang perempatan sana sebelum ini saya jelaskan. Belok kanan ke arah Jawa Barat ya, sama. Belok kiri ke arah mana ya Bu? Habis Wangon siapa ya? Rawalo, Jatilawang dulu mau ya Bu ya. Belok kiri ini Jatilawang, Rawalo, terus masuk Cilacap ya Bu, Sampang dulu ya, terus masuk Banyumas lagi, Buntu, Sumpyuh, Tambak, Kebumen, Purworejo sampai dengan Jogja sana, belok kiri. Nah kita lurus karena kita ke Pangandarannya mau via Jeruk Legi, Kumbang Kangkung, Kawunganten. Kita nanti isi minyaknya di Kawunganten. Nah kalau di Wangon masuk jalan sini itu jalannya sempit, menyempit. Kalau mau nyalip motor di depan pun susah. Tapi nanti selepas ini jalannya lebar lagi. Nah ini masih di Wangon, jalannya sudah lebar lagi, sudah mulus banget. Masuk Kabupaten Cilacap sama kayak gini. Jadi jalan sempitnya cuma 2-3 kiloan lah. Sampai sini wis luas banget, tapi hati-hati medannya di sini tikang-tikung naik turun ya. Hati-hati solar tumpah juga. Ini banyak bekas solar di sini. Hitam-hitam ini solar guys. Kita ada misi sebelum sampai Pangandaran, kita misi cari nasi uduk. Nih tikung ya. Kayaknya depan kita udah masuk Kabupaten Cilacap kalau nggak salah. Ini solar masih basah ini. Kalau naik motor pasti kecium bau solarnya. Oh iya bener, depan Kabupaten Cilacap. Jadi pagi ini kita
kontennya antar provinsi, Jawa Tengah ke Jawa Barat. Ini di Cilacap, Jeruk Legi pun masih sama ya, kondisi jalannya kayak gini. Tikang-tikung naik turun. Video ini dibuat hari Minggu tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa nih? 4? Tanggal 4 Mei. Kalau ada pertigaan Bangjo pertama dari Tugu Perbatasan Cilacap, kita ambil kanan. Kanannya Bangjo itu ada SPBU, kita ambil kanan. Ada Havana Hills juga. Nanti ciri-cirinya mau ada pertigaan itu setelah jalannya aspal kayak gini, itu berubah jadi jalan beton. Ini kita pelan karena tikang-tikung sama nyari nasi uduk, guys. Tunggal Putra, Purwokerto Cilacap via Jatilawang. Ayam. Bu, ngasih lu bocil, Bu. Tuh, Bu. Nah, ini jalan dari aspal berubah jadi cor-coran ya. Ini tandanya kita bentar lagi akan belok kanan, guys. Wih, rumah makannya Mbah, ada ininya B2B. Guys, kita belok kanan di pertigaan ini. Ya, apakah itu di situ? Susah amat ya. Susah amat posisinya. Kita beli nasi uduk dulu, guys. Nanti apa mundur dulu? Bahaya. Nanti kita Bangjo itu belok kanan ya. Untung masih pagi. Bukan jalan umum. Oke lah, bukan jalan umum.
Oke, kita beli nasi uduk dulu. Klubannya enak kayaknya por. Kluban. Nasi kluban enak nasi. Nasi pecel, nasi kluban. Kluban. Kapan tuh Mas Lia? Melasi lah. Ya, terima kasih. Nah, kita ke arah barat, guys. Wah, pas hijau. Pick up boys, Sig L300 boys di belakang kita, bawa telur pasti pelan. Kita udah masuk jalan yang menuju ke Kumbang Kangkung. Nanti ada hutan sedikit. Hutannya cukup anu ya. Nah, ini sebelah kiri kita adalah Havana Hills. Yang waktu itu kita mau San Morian bareng artis-artis di sini tapi gagal karena panas banget. Nah, di sini sampai melewati hutan itu jalannya sempit kayak gini guys, dan tikang-tikung. Demam apa ya? Imam, Oh, nasi uduk. mama kok itu ai pokok karma. Masih ke traffic. Katanya tadi Aiko minta nasi uduk kok. Mali. Ya ampun, bubul lagi. Ini udah siang tahu, udah jam tengah 7 guys. Lihat bu gelasnya Miki gede loh. Wah kayaknya tuh mas kopi pas ya, orang kocet nih mobil. Masih ada. Apa? Palingan masih ada. Enggak, dikit-dikit nanti. Jalanan amblas guys. Carry-nya boys. Iya nih, sama nih kayak lumbir nih. Ya ditarik garis lurus ya, sama kayak lumbir nih, sejajar garis lurus lumbir. Jalannya mantap. Itu Bibi bisa bubu di kursi belakang ya. Ini rombongan mancing nih. Ini gak ada yang juni di situ. Iya rombongannya, untungnya bapaknya Mas Aldi nih Bi. Oke guys, kita sekarang masuk alas Kumbang Kangkung ya. Ini di sini banyak rumah makan, banyak warung-warung. Sorry, bukan rumah makan tapi warung-warung ya, buat istirahat ini enak banget. Alasnya cukup panjang nanti di depan sana.
Dari kalau Alas Roban kan nggak ada warung-warungnya ya sekarang ya, yang di Pantura sana menuju Semarang. Kalau di sini banyak warung-warungnya dan jalannya sama tikang-tikung. Cuma di sini jarang dilewatin truk-truk yang gede-gede banget. Nih ya, warung-warung cuma belum buka. Waktu itu saya sempat ngobrol di sini, rata-rata mereka tutup jam 5 sore. Dan kalau malam hari cukup asik lewat sini, guys. Nah, ini warung-warung di sini saya sudah pernah beli beberapa tempat, harganya normal ya. Nah, ini panjang kan alasnya kan. Banyak saung-saung. Dan mantap jiwanya lagi, pernah lewat sini malam-malam, lampu penerangannya cukup belum menerangkan. Hati-hati kalau di sini karena jalannya banyak yang amblas, entah amblas sesenti 2 senti, tapi cukup kerasa kalau di motor, terutama motor matic ya. Jalanannya kelihatannya halus tapi di lewatin bumpy. Nah kan, yang kayak hutan belantara kayak Alas Roban ya. Ini hutan wajar lah, kebun lah ya. Terus di sini juga ada waduk, namanya Waduk Kumbang Kangkung kalau nggak salah, kanan jalan di sebelah kanan layar HP teman-teman. Ini miring banget. Kita masuk hutanan lagi. Padat hutannya guys. Bismillah. Kosong. Miring banget. Bangsat. Landa kayak geli gawe dalan belok-belok orang kenal kumian. Ini hutan yang terlebat di sini guys. Ini saya di sini nih pernah berapa kali istirahat di warung sini. Video di Alas Kumbang Kangkung nggak saya skip ya, biar teman-teman tahu medannya di Kumbang Kangkung. Saya yang sudah beberapa kali lewat juga ke Bablas ya. Oh ya, ini video, kalau di video itu kelihatannya saya itu makan garis ya, melewati garis tengah. Itu enggak ya, itu hanya ini ya, ini hanya apa ya,
tampilan di dalam video. Aslinya mobilnya masih sangat jauh dari garis tengah. Ini hanya tampilan saja. Apa namanya ya, distorsi gambar apa ya, saya lupa namanya apa kayak gitu. Itu kan kayak saya kayak makan marka tengah sama pinggir, padahal enggak ya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu kan rumput ya. Video layar gambarnya pun kayak saya giles rumput, padahal enggak ya. Ini saya masih di aspal, masih jauh banget di atas aspal. Nah, ini untuk melewati hutan Kumbang Kangkung ini memerlukan waktu lebih dari 5 menit ya. Kalau malam hari sendirian ya cukup lama 5 menit itu ya. Apalagi kalau ditambah motornya mogok, kehabisan bensin. Nah, ini masih punyanya perhutani nih. Nanti ada ininya apa? Ini masih komplek hutannya perhutani. Nanti tinggal ada waduknya. Nah, ini waduknya, ini waduk Kumbang Kangkung, kanan jalan kita. Musim hujan dari penuh. Ini tempat wisata ya. Nih waduk Kumbang Kangkung. Itu ada namanya ya. Waduk Kumbang Kangkung. Kubang Kangkung. Kubang ya. Oke, sorry salah. Kumbang Kangkung. Sempit Bu itunya Bu. Nah, kita sudah selesai dari waduk Kumbang Kangkung. Di sini harus hati-hati teman-teman ya. Ini ada rel kereta api, palang pintunya manual guys. Lebih baik kita tengok kanan, tengok kiri, walaupun nggak kelihatan karena di sini pas tikungan. Insya Allah aman. Bismillah. Apa? Itu penjaganya. Ada penjaganya itu. Keluar dari hutan, jalanannya sempit lagi dan masih kelak-kelok. Tapi ini sebentar lagi udah nggak sempit, udah nggak kelak-kelok. Nah, selepas dari alas Kumbang Kangkung, jalannya udah datar guys. Di sini datar ya. Jadi nggak datar itu tikang-tikung dia 10 menitan lah kalau jalan sepi. Nah, itu di sini udah enak. Jalannya udah datar, nanti udah nggak mulai tikang-tikung, udah mulai lurus banget. Oh, itu SPBU-nya ternyata di depan guys. Kita mau isi minyak dan ke toilet. Di sini juga banyak Alfamart, Indomart guys. Nanti di depan sana ada pasar yang gede banget, pasar Kawunganten kalau nggak salah. Jadi aman banget lewat jalur ini. Banyak SPBU, banyak bengkel, banyak Alfamart, Indomart, ada pasar besar. Nah, kita mau isi minyak di SPBU apa ya? Kawunganten apa Kumbang Kangkung? Nah, kita isi minyak di sini guys. Nah, itu ada truk Bing Box. Ada Maret juga di sini. Mudah-mudahan ada Pertalite. Mana ya? Oh, sana guys. Kita isi minyak dulu guys. Ya apa? Nanti ke toiletnya bareng. Oke guys, habis kita isi minyak di SPBU Kumbang Kangkung, kita isi minyak 160.000 tadi ya. Ini bagi saya ini sebenarnya udah kelampau banyak. Saya biasanya turun dikit diisi, karena nggak tahu kenapa saya kalau lihat jarum indikator itu turun itu nggak nyaman ya. Dan nanti kayaknya kita ini lagi ke toilet dan dikit-dikit sarapan, karena kita kan perginya untuk kali ini sama bocah 5 tahun sama Nini sama eyangnya. Jadi kita slow, santai aja, nggak kayak pas pergi sendiri. Kita pergi sendiri misal berangkat pagi kita ke Jogja
5 jam motoran, 4 jam motoran langsung pulang gampang. Tapi kalau sama anak kecil kan nggak bisa ya. Jadi kita ngeres sebentar buat ke toilet dan sebagainya. Sekarang jam 6.58. Tadi kita tengah 6, 1 jam setengah udah, hampir 1 jam setengah udah nyampe sini. Tapi percaya kalau kita nggak berhenti lama nasi uduk ke toilet itu ya 2 jam nyampe Pangandaran ya, 2 jam lebih dikit lah. Kalau naik motor, kalau dari Haji Barang saya waktu itu pernah kurang dari 2 jam bisa nyampe pantai Pangandaran. Saya pun nggak percaya ya, tapi dan itu terjadi ketika masih pagi buta ya. Tapi ya makannya jangan, makannya jangan, makannya yang banyak. Dah siap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Tutup dulu. Kita gaskan lagi guys, menuju ke West Java. Kita tinggal lewatin jalan yang lurus dan lebar-lebar sebelum nanti kita masuk lagi ke jalan kelak-kelok lagi. Menu jalannya nanti dari sini Kubang Kangkung, Kawunganten, sikit banget masuk Sidareja, terus Patimuan, lurus. Kalau di sini sebenarnya halus, cuma masih ada dikit-dikit bumpy ya, ambles dikit banget. 0,01% lah. Tapi nanti di sana barat guys, halus banget, lebar kayak jalan tol. Pokoknya kalau nggak percaya nanti dicek saja ya, kita kontenkan lagi guys. Ini udah mulai lurus-lurus kan jalannya kan. Pajero guys. Cuma kan nggak pegang waktu itu. Pasar Kawunganten nih guys. Pokoknya ikutin jalan utama terus ya, jangan sampai lurus, jangan sampai belok-belok. Jalan utama yang ada markanya ini. Kan kalau kita Baturaden lewati masih itu ya Bu ya, masih ada ya Bu ya. Masih kokoh loh. Iya, bawa warung. Yang masih ada itu temboknya setengah, kayu setengah loh nih. Tapi yang bagian belakang anak kamar si Jesse nggo dapur kayak nih. Gas terus lurus guys, ikutin jalan ini guys. Masih di Kawunganten. Bisa dilihat guys, jalannya lurus dan lebar. Tapi di sini sebelah kiri masih pada amblas. Tapi nanti masuk Patimuan, wow, mulus guys, gas. Ini kita jalan di kisaran di 50 ya. Karena si Bibi itu, si bayi lagi makan. Dan di dekat-dekat sini pun ada SPBU guys, di kiri jalan. Di sini busnya paling medium bus kayak gini guys, jurusan Cilacap Sidareja paling. Nggak ada mikrobus sepertinya kalau ke sini. Nah di sini nih ada SPBU lagi nih. Nah ini SPBU-nya, namanya SPBU. Dan gokilnya di sini SPBU-nya SPBU biru guys, atau miliknya Pertamina guys. Ada itunya juga, minimarketnya juga ya. Nah di sini harus hati-hati guys, karena di depan itu tuh tikungan kejam guys. Tikungannya adalah tikungan 90 derajat, nekuk parah. Belok kanan itu ada masuk perkampungan ya. Ini nekuk parah nih ya di sini ya. Nah di sebelah kanan tadi itu jalan kereta api Cilacap atau Purwokerto Jakarta, Purwokerto Bandung.
Bandung, bukan Purwokerto Jakarta. Cilacap Bandung. Lurus bet jalannya ya. Nah, ini kalau nggak salah ini depan sana itu namanya Sitinggil daerahnya. Saya tahu karena saya pernah ke situ ya, ke rumah kawan. Nah, ini ada truk bawa perahu, Bi. Ya Allah, truk bawa perahu. Dua perahunya. Oke guys, kalau habis ngelewatin Alfamart Bantarsari nih ya, ini teman-teman harus hati-hati. Nanti ada pertigaan, kita harus belok kiri. Kalau lurus, ya Allah, loncat ya Bi, belakang ya. Nah, kalau lurus itu ke Sidareja guys. Iya, Eko mah asik kayak gitu. Yang ini yang kasihan. Ini rumahnya itu loh, kakak, namanya kakak, jadi namanya kakak. Rumahnya tadi di sana itu, di mana ya, Sitinggil kalau nggak salah. Nah, di sini jalannya udah lebar guys, dan super duper halus. Nah, di depan sana itu ada Bang Jo ya. Bang, coba kelap-kelip sih ya. Lampu kelap-kelip kayaknya kita belok kiri guys, jangan lurus, oke? Kalau lurus nanti teman-teman balik lagi ke Banyumas, nanti lewat Lumbir nanti. Apa kok rasanya kameranya di helm jadi cangcung-cangcung ya. Nah itu kita belok kiri tuh, depan tuh Bang Jo ya, jangan sampai lurus. Lurus itu nanti tuh saya Karangpucung Lumbir. Meter, belok kiri ke Jalan P Diponegoro, Tambak Reja, Bantarsari. Kita di Bantarsari nih ya. Saya sengaja pakai Google Map karena saya takut salah ya. Nah tuh ya, bener kan kalau lurus Sidareja Bandung, kita belok kiri di sini nih guys. Belok kiri jalan terus apa ya? Ada Belok yang lihat kiri tulis? ke Jalan P Diponegoro, Tambak Reja, Bantarsari. Ada tulisannya nggak kiri jalan terus? Ini ada tulisannya tuh, Pangandaran. Kiri jalan terus apa berhenti sih? Nggak ada tulisannya ya? Berhentilah. Ketutupan Karsen. Sidareja Jakarta lurus, Pangandaran Jawa Barat belok kiri. Nah ini apa tuh? Kenapa pakai Google Map? Takutnya di sini loh, kebladas loh. Maring Sidareja. Kacau malah. Terus di Tambak Reja, Bantarsari sejauh 10 km. Mengerikan nyalipnya guys. Belum selesai udah nutup. Kenapa ya kalau mau pelan kok dadakan nyalip ya? Lagi latihan. Kayaknya lagi latihan iya kok. Lagi latihan. Iya kayaknya bisa jadi nih. Wong nyalip burung entong wis nutup. Nah, ini jalannya super duper halus guys, tapi terus terang, tapi jangan sampai terlena kehalusan jalan di sini. Ini kayak JJLS model-model jalannya guys. Dan jadi ya ikutin marka ya. Oh depan ada Bang Jo guys. Ternyata ada Bang Jo guys. Apa sih? Power bank. Itu power bank ada itu yang. Bener kan guys, jalannya kayak tol guys, halus banget, sepi.
Coba kalau lewat Banjar Patroman, waduh, mungkin kita baru sampai Majenang, masih jauh banget Pantai Pangandaran. Nah, di jalan kayak gini tuh biasanya ada binatang liar nyebrang, biasanya luwak ya. Atau komodo. Apa ini sih komodo ini? Apa ya? Biawak, komodo tadi. Biawak ya, itu kayak JCLS juga sering kayak gitu. Ini Pasar Tiban mungkin guys. Cisumur. Oh, ini pasar tradisional, Pasar Tiban guys. Oh, Gandrumangu. Setelah Gandrumangu nembe Patimuan nek ora salah ya. Nah, kita akan ngelewatin kali yang gede, cukup gede, tapi kali ini bukan kali perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat ya. Kali perbatasannya ya bukan sini, perbatasan bukan ya? Bukan ya. Ini bukan kali perbatasan setahu saya. Perbatasannya kali nanti yang di sebelah barat lagi, lebih gede lagi. Kalau ini, kalau nggak salah kali ini, kalau kita ikuti kali ini sampai ke Majenang sana. Kalau nggak percaya silakan di Google Map, ikutin lewat Google Map ya. Masuk pertigaan Patimuan, jalannya makin super duper halus banget dan sepi, tapi tetap kecepatan saya batasi maksimal 70 km per jam, walaupun tadi hilap sampai 80 lebih. Ini sudah kembali lagi. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Patimuan Kedung Reja, Jalan Raya Kedung Reja. Nah, pertigaan depan kita belok kiri guys, dan belok kanan nanti kita ke Bandung, ke Majenang. Nah, kita belok kiri ke Jalan Patimuan Kedung Reja, Jalan Raya Kedung Reja. Nah, kalau sini mah belok kiri jalan terus karena jalannya terpisah. Terus sejauh 20 km. Kanan kosong, kita bisa gas terus. Aja jalannya di sini masih halus, tapi lebih sempit sedikit banget, lebih sempit, tapi masih halus guys. Ini kayaknya kalau musim hujan sini rawan kerendam air ya. Soalnya waktu itu saya lewat sini pas lagi hujan gede, sawahnya berat kerendam. Karena ini dekat banget dengan muara sungai guys. Ntar lagi kita akan memasuki provinsi Jawa Barat guys. Jarang ya. Ini kebetulan on cam yang lagi di kampung. Hati-hati di sini ya. Ini jalan utamanya sekarang itu lewat sini, nggak lurus sana ya. Dulunya lurus sana memang, tapi dibelokkan dengan pertimbangan banyak hal.
jalannya melengkung ke sini sekarang. Hati-hati kalau teman-teman naik mobil jalanan sepi, terus belum tahu medan, khawatirnya ada lampu lalu lintas ya, yang kita nggak hafal lokasinya, kita nggak lihat terus kaget ya. Posisi gigi saya pakai gigi 5, kecepatan 65, nggak nyampe 70. Siap-siap Bi. Enak gak Bi? Kurang ya, apa kurang kenceng sih ya? Warga sini pokoknya seneng banget ya, jalannya amba, halus, sepi. Sebelah kanan kita SMP Negeri 1 Patimuan. Masih Cilacap nih ya guys, Cilacap barat banget. Dari sini ke Cilacap kota berapa jam ya? Kayaknya hampir 2 jam mungkin ya. Kendaraan di sini pun rata-rata letternya sudah Z, sudah ikut Pangandaran, Tasik, Banjar, Ciamis. Ini kita baru nemuin jalan rusak, paling hanya 50 meter, selebihnya halus lagi. Buset, cuma 50 meteran saja jalan rusak. Nah, nanti di depan sini itu sudah ada kali ya. Sebenarnya kalau tarik lurus saja itu depan kali. Nah, di sebelah barat kali itu sudah Jawa Barat guys. Cuma nanti jalan raya ini mensejajari kali ya. Ini kali gede banget, tapi saya lupa nama kalinya apa guys. Nah di sini jangan lurus loh ya. Lurus itu jalan masuk kampung, kita beloknya kiri. Ya dulu memang jalannya lurus guys, tapi karena suatu hal jalannya belok di sini. Nah nih, sebentar lagi kita ada Tugu perbatasan. Ini kita masuk Bulakan lagi ya guys. Kita kasih jalan guys. Itu bukan lembah ya? Bukan ya? Hati-hati, di sini tempat ramai, tempat kulineran. Banyak orang nyebrang-nyebrang di sini, terutama sore hari. Kita masih menyejajari kali yang dari perbatasan alami Jawa Tengah Jawa Barat. Kali gedenya dari sebelah kanan kita. Di sini ada SPBU guys. Ternyata guys saya baru tahu. Ada bis lewat tapi kena kabel guys. Itu yang buat parkir bis jalan lama ini guys.
guys, Kebumen ya. Awalnya rata banget. Iya rata nih. Mulane kan karo apa kayak alat sing sekang Kementerian Pertanian bisa traktor sing gede gitu loh. Iya sih nggo nanam nggo derep. Gampang ora kaya nggone dhewe kan konture ora dadi. Pantai sih, perak pantai. Iya, tapi ini asik nih perak pantai tapi perak gunung juga. Wih, disalip pick up guys. Dan ada yang mau nyalip kita lagi nih, kita geser kiri dikit. Nggak jadi geser kiri deh, karena ada bakul. Oke, kita geser kiri dikit, kasih kesempatan yang nyalip. Terios. Kita semakin mendekati border guys. Border, kita semakin mendekati perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat guys. Tandanya jalannya kayak gini guys. Waduh, ini truk gede banget, harus kita salip guys. Bahaya ini. Udah truk gede banget kalau kita nggak salip. Kayaknya kalau truk ini ke Pangandaran repot ini, kita di belakang ini nggak bisa nyalip. Bisa salip Bi. Nah di depan ini ada tugu perbatasan nanti Bi. Kita udah masuk provinsi Jawa Barat Bi. Mana ya tugu perbatasan? Ini tugu perbatasannya Bi, tuh kayak rumah. Ore, kita udah masuk Jawa Barat. Terus tuh udah Cilacapnya udah disilang. Kita ini kali batas. Ya Allah, ini kali gede. Kita di atas perbatasan Bi, antara Jawa Tengah Jawa Barat Bi. Itu ada dermaga tuh di kirinya kamu Bi. Kita sekarang sudah di Jawa Barat guys. Dan di depan ini jalan raya. Kita beloknya kiri loh ya guys. Jangan kanan. Kanan itu ke Banjar Patroman, jauh banget nanti kalau kita. Pokoknya nanti pas pulang diperhatikan di sini, jangan sampai teman-teman itu lurus. Jauh banget nanti lewat Banjar Patroman ke Purwokerto itu. Kita kasih gate-nya nanti pas pulang ya. Nah kita udah masuk jalan utama ya, menuju ke Pangandaran. Ini sudah di Pangandaran sih. Tapi yang kita tuju bukan sini. Kita mau tuju adalah pesisir Pangandaran. Pangandaran udah deket dengan Tasikmalaya guys. Ini masih Pangandaran bagian timur banget ya. Nah dari sini tuh kelok-kelok kita guys. Wih, motor mini, motor mahal. Nah di sini tuh udah mulai masuk kelok-kelok. Ini namanya Kali Pucang di sini ya. Ini masih lurus, nanti bentar lagi tuh kita naik gunung itu yang di depan ya. Di layar kan kelihatan itu ada gunung, kita bakalan naik ke situ, ke hutan. Ini Kali Pucang Pangandaran. Nanti kita tujuannya kita akan ngelewatin Green Canyon juga Pangandaran guys. Tapi kita nggak akan ke Green Canyon. Jalannya mulai kelak-kelok. Puskesmas Kali Pucang. Halus banget guys.
tangan dan bolak-balik narik tubuh saya ke depan biar nggak kehalang pilar ya, pilar A. Coba kalau siangan sikit, rame banget di sini. Ini kurang cermin cembung di sini. Saya harus narik badan biar bisa lihat jalan di depannya. Nanti di atas lebih kelok-kelok lagi guys. Setelah itu udah kita di pesisir pantai. Rumah makannya Mbak banyak banget ya, tulisan-tulisannya ya. Sampai warung kopi pun bentuk tulisannya mirip, Bu. Yang naik motor tangkinya kecil, banyak minyak-minyak eceran di sini ya. Kita masih mendaki, kelok-kelok posisi mendaki, nanti tinggal kelok-kelok posisi turun. Bisa dilihat marka jalannya lurus, nggak putus dari bawah, nggak putus-putus. Tapi kalau memang terpaksanya nyalip dan kondisi aman, nggak masalah sih, walaupun markanya kayak gini ya. Saya pakai gigi 2 guys. Padahal cc mobilnya cukup lumayan, kita pakai gigi 2 karena nanjak bet. Hino PS apa 500 ya. Aduh, ini kalau tikungan kayak gini tuh susah ya, harus narik badan. Nah itu garis putus-putus, nggak putus ya, nyalip nggak masalah, yang penting aman. Dan kita sebagai lawannya pun harus memberikan kesempatan ya mereka untuk nyalip, karena posisinya pun nanti kita pun akan seperti mereka, kita butuh space untuk nyalip. Pohon gede banget, ratusan tahun ya, makanya kita harus saling kasih kesempatan ketika dari sini jalan-jalan kayak gini tuh ya, kelok-kelok banget ya. Bisa dilihat jalannya. Mudah-mudahan kita nggak di depan nggak ada truk gede yang satu lajur dengan kita, satu arah. Masih pakai gigi 3 guys. Buset, banyak yang goes guys. Banyak banget yang goes Bi di sini Bi. Itu goes lagi Bi. Ya ampun. Ototnya ya Bi. Nyepeda di gunung kayak gini ya Bi. Bentar lagi kita akan turun guys. Hampir sampai puncaknya. Ini saya masih pakai gigi 2, malah nih suara mesinnya deru banget ya. Saya males mau ngoperin naikin ke gigi 3. Ya pakai 2 baik. Sebenarnya pakai gigi 3 udah aman. Wah, X-Max. Mungkin rombongan-rombongan yang pada touring ke Magelang, mungkin Borobudur International Bike Week, kayaknya kita udah mulai turun deh nih, mungkin ya. Hutannya lebat banget guys. Maksimal pakai gigi 3
gigi 4. Pokoknya maksimal gigi 3 kalau yang pakai gigi. Kalau yang nggak pakai gigi saya nggak tahu. Budiman medium bus Purwokerto Pangandaran. Vianya nggak tahu lewat Sidareja apa lewat mana ya, Kawunganten. Ternyata masih nanjak guys, kita belum turun guys. Setelah 300 meter, di bundaran, ambil jalan keluar kedua menuju Jalan Raya Banjar, Pangandaran, Jalan Raya Kalibujang. Kita sudah turun guys. Nih saya kok bingung di sini ya. Oh, kita muterin bundaran guys. Saya lupa ada bundaran ya guys. Ini kita, oh ya, setelah bundaran kita baru turun guys. Turun gunung guys. Ini ada yang lagi goes guys. Saya masih pakai gigi 3 guys, belum untuk turunin. Nasi pepes khas Pangandaran. Ayo mampir di restoran Pring Sewu Pangandaran. Tujuan kita sih Pangandarannya 16 menit lagi guys. Bentar lagi. Miring banget. Bibi ganti baju apa Bi? Pak nanti kalau udah sampai berhenti ganti baju. Nanti aja ya. Coba bayangkan Bi, kalau kita naik mobil terus ada truk segede itu di depan kita Bi. Waduh, lama banget Bi, kita nggak nyampe-nyampe Bi, itu Bi lo. Gede banget Bi. Bawa kayu lagi Bi. Di Google Map itu lumayan keriting jalanannya. Fungsinya Google Map itu juga biar kita melihat ya medan di depannya seperti apa, tikungannya patahnya seberapa, itu salah satu fungsi Google Map juga. Kita udah mulai masuk nih turunan yang curam-curam banget guys. Sebenarnya dari Cilacap kota kalau mau ke Pangandaran itu ada jalur laut juga guys. Ini saya pakai gigi 2 guys. Ini saya kasih ini ya, ada truk guys. Kita minggir guys, ada truk. Tuh kan, kalau ada truk ada antrian, oh antriannya dikit. Ini pakai gigi 2 ya buat engine brake, bantu pengereman. Dari satelit kelihatan ada lahan putih luas banget sih, apa ya? Tikungannya guys, mantap. Saung-saung
Z ya guys. Pangandaran, Banjar Patroman, Ciamis, Tasik itu Z. Kalau Kuningan itu udah kayak Cirebon, Kuningan, Indramayu. Pepes Bandeng Pringsewu, yo pada mampir guys ke Pringsewu, Pangandaran. Tempatnya bersih, luas, ada 20 toilet gratis di Pringsewu, Pangandaran. Tempat parkirnya juga luas banget. Alhamdulillah kita sudah sampai tempat datar guys. Lokasi tujuan kita itu masih 10 menit lagi dari sini. Mudah-mudahan Google Map-nya nggak pindah lokasi. Rombongan klub Kijang. Aiko first time ke Pangandaran ya Bu? Nih. Nah. Oke, kita bentar lagi akan belok kiri guys. Kita nggak lewat jalan utama ya. Kayaknya ini kalau Google Map. Belok kiri menuju Jalan Pelabuhan Cikidang, lalu belok kiri ke Jalan Pelabuhan Cikidang. Nih kita akan belok sini, kita nggak ngelewatin Pringsewu guys. Nah, belok kiri ke Jalan Pelabuhan Cikidang. Kita tujuannya sebentar lagi. Sebenarnya muter-muter tok kita ya, karena setelah 500 meter belok kiri. Pringsewu lurus lagi sana Bu. Oke guys, ini udah gerbang ya. Pantai Pangandaran belok kiri, kita lurus ya di pelabuhan ikan Cikidang. Belok kirinya mana sih? Oh, belok kirinya sana guys, depan guys. Bi, pantai Bi. Banyak banget kapal di sini Bi. Mudah-mudahan Google Map-nya nggak salah ya. Kita di pelabuhan ikan, pelelangan ikan Bi. Kapal banyak banget. Setelah 200 meter, belok kanan menuju Jalan Pantai Bulang Setra. Ada kapal yang mahal banget juga tuh. Parkiran kapal. Yang buat sultan-sultan tuh ya. Tuh kapal yang mahal banget yang buat sultan-sultan tuh, yang putih tuh. Yang tingkat tuh. Belok kanan menuju Jalan Pantai Bulang Setra. Nanti lewat sini kelihatan nih. Jalan Pantai Bulang Setra. Ih, kapal sultan itu Bi. Itu tujuan kita, kelihatan akuarium Indonesia. Meter, belok kiri ke Jalan Pantai Bulang Setra. Oh, itu kapal sultan guys. Belok kiri ke Jalan Pantai Bulang Setra. Kapal polisi, kapal sultan, ya Allah. Kita benar-benar di pinggir pantai. Itu kapal apa ya? Kapal amfibi itu ya? Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Jalannya gerowong, bahaya banget. Laut itu guys. Tapi laut di sini mah nggak boleh mandi loh Bu.
Oke guys, kita sampai guys di tempat tujuan kita di Pangandaran yang bernama Aquarium Indonesia. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perjalanan kami. Mohon maaf jika di jalan kami pasti tentunya ada hal yang negatif jangan diikuti ya teman-teman semuanya. Dan khusus untuk liputan akuarium ini akan kita ada pagi mau ke sini. Iya. Oh, bentar lagi. Iya. Parkirnya di itu tong biru itu. Oke, ngadep sana apa ngadep sana? Itu jam tengah 11. Oh, ngadep sana, ngadep ke arah sana. Oh, lurus ke sana ngadep gedung. Oke, terima kasih. Oke, kita udah sampai di lokasi, guys. Tengah 9. Jadi, kita sekarang sudah sampai di lokasi, guys. Untuk vlog khusus ini, nanti kita tayang berbeda ya di vlog khusus Museum Indonesia. Akuarium Indonesia ini kita ada vlog khusus ya. Jadi terima kasih untuk perjalanan kesininya. Mohon maaf terdapat salah kata, salah perbuatan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.